Halo teman-teman, balik lagi ke video aku Noni, dan hari ini aku mau membahas tentang primary school di Finlandia atau SD di Finlandia. Yuk langsung kita bahas aja. Di sini aku akan membahas SD di Finlandia itu berdasarkan 3 hal. Jadi yang pertama itu dari kurikulumnya, lalu yang kedua itu dari otonomi gurunya, dan yang ketiga itu adalah proses belajar mengajarnya di kelas. Jadi akan kita mulai dulu dari kurikulumnya ya. Jadi untuk kurikulum sekolah dasar di sini itu ada 2. Yang pertama itu adalah kurikulum nasional, sama lah kayak kurikulum nasional di Indonesia. Jadi isinya itu adalah garis besar hal-hal yang harus diajarkan di jenjang SD. Dan yang kedua itu adalah kurikulum lokal, yang mana itu dibuat oleh guru-guru di setiap sekolah. Jadi kurikulum lokal itu sifatnya beda-beda tergantung sekolahnya. Dan itu harus dibuat oleh guru-guru dan disetujui oleh pihak sekolah. Jadi itu isinya kayak rincian bagaimana mereka akan mengajar murid-muridnya dan topik ini itu diajarnya kapan, pokoknya hal-hal yang rinci gitu. Seperti yang udah aku jelasin di video-video sebelumnya, guru-guru di sini itu kan dianggap sebagai orang yang ahli di bidang pendidikan. Jadi mereka itu sangat dipercaya dan diberikan otonomi yang sangat tinggi oleh negara maupun pihak sekolah. Jadi setiap guru itu bisa dan berhak mengatur topik-topik yang akan mereka ajar, itu kapan aja mau mereka ajar, terus bahan-bahannya mau seperti apa, dan juga untuk materi, bagaimana mereka menyampaikan materinya itu ke anak terserah mereka. Dan yang enaknya di sini, jadi untuk satu mata pelajaran itu biasanya akan ada beberapa guru per jenjangnya. Misalnya guru matematika nih, untuk kelas 5 itu ada misalnya 3 guru. Nah, mereka ini akan bekerja menjadi satu tim. Jadi kerjanya kalian itu nggak akan terlalu berat. Jadi mereka tinggal ganti-gantian aja. Misalnya guru A itu akan nyiapin bahan untuk minggu ini. Nanti guru B dia akan nyiapin bahan untuk minggu kedua. Nah, nanti minggu ketiga itu bakal disiapin sama guru C. Sehingga kalian tuh kalau misalnya ngajar di sini nggak akan terlalu capek. Soalnya itu kayak kerja kelompok gitu ya jadinya. Dan kalian jadi bisa sharing materi dan juga bisa sharing pengetahuan, bisa saling belajar satu sama lain. Dan juga di sini itu sangat fleksibel. Jadi kalau seandainya nih topik kalian gak selesai, kalian itu tinggal bilang aja ke guru yang berikutnya. Jadi misalnya kalian ini guru matematika kelas 5. Jadi kalian tinggal bilang ke guru matematika kelas 6, gue tuh baru selesai sampai topik ini nih. Topik ini, dan ini belum bisa ke cover sekarang. Tolong di cover di kelas 6. Jadi mereka sangat fleksibel dan bisa komunikasi antar jenjang juga, jadi enak. Yang penting di akhir masa SD, topik-topik wajib yang ada di kurikulum nasional itu udah ke cover semuanya. Selain itu, guru itu juga punya tanggung jawab dan hak penuh untuk menilai siswa baik dalam faktor belajar mereka dan juga perkembangan sosial dan emosional setiap siswanya. Jadi misalnya kalau seandainya ada satu guru di kelas 5 dan dia ini berhak untuk memberikan nilai dan menguji anak-anaknya melalui standarnya dia gitu. Jadi guru tuh benar-benar dipercaya mereka itu bisa menentukan standar penilaian untuk anak-anak. Dan misalnya nih ada anak-anak yang bermasalah untuk proses belajarnya misalnya. Jadi kayak kurang mungkin atau mengalami kesulitan belajar. Nah, itu tugasnya guru juga untuk menghubungi guru-guru lain supaya bisa memberikan pelajaran tambahan buat anak-anak yang mengalami kesulitan belajar ini, atau mungkin standarnya itu dikurangin. Jadi aku kayaknya pernah jelasin deh di video aku yang sebelumnya juga. Di sini anak-anak itu diajarkan berdasarkan kemampuan mereka. Jadi kalau anak-anak yang memang kesulitan belajar, bahan ajarnya itu bisa disesuaikan. Nah, itu tanggung jawabnya guru untuk menilai apakah salah satu atau beberapa anak ini nih harus dikhususkan materinya, jadi diturunkan standarnya atau diberikan pelajaran tambahan sesudah kelas gitu. Dan juga misalnya kalau anak-anak itu ada yang punya masalah secara emosional atau psikologis, itu juga tugasnya guru untuk menilai apakah anak ini perlu ditangani oleh psikolog atau harus minta bantuan kepada special education teacher gitu.
Intinya kalau guru di sini mereka semuanya benar-benar kerja sama, baik guru mata pelajaran, guru wali kelas, maupun guru special education, dan dengan orang tua juga. Jadi pendidikannya itu benar-benar holistik, nggak cuma dari pihak sekolah atau dari rumah aja yang maksain sesuatu gitu, tapi benar-benar mereka harus diskusi dan mencapai satu keputusan untuk bisa membantu setiap anaknya itu supaya bisa berkembang sebaik-baiknya. Lalu untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri di Finlandia itu kalau untuk jenjang SD biasanya mereka itu menghabiskan waktu sekitar 5-7 jam sehari di sekolah, dan itu udah termasuk istirahat dan istirahat makan siang. Jadi di sini mereka punya aturan setiap 45 menit belajar, setiap anak itu berhak mendapatkan 15 menit istirahat. Tapi bentuknya itu fleksibel, jadi tidak selalu kayak 45 menit belajar, terus 15 menit istirahat, nggak harus gitu. Tapi bisa misalnya pelajaran matematika lagi deh gitu ya, kayak nggak ada pelajaran lain ya. Ya udahlah ya. Intinya misalnya kayak pelajaran matematika, kalau harusnya itu 2 jam pelajaran, bisa aja gurunya itu jadiin 1 gitu loh. Jadi mereka akan belajar selama 2 kali 45 menit, jadi 90 menit, baru sesudah itu istirahatnya diakumulasi, jadi 15 kali 2 jam, jadi 30 menit gitu. Dan sistemnya itu juga seperti di Indonesia, jadi beda dengan negara-negara barat lainnya. Biasanya kan kalau kayak di Amerika, itu kan mereka banyak moving class. Nah, kalau di Finland itu, untuk jenjang SD, anak-anaknya itu biasanya akan stay di kelas. Jadi guru mata pelajarannya yang akan datang tergantung jam pelajarannya. Tapi untuk mata pelajaran tertentu yang butuh alat atau pelajaran-pelajaran yang spesifik deh, kayak misalnya tuh olahraga, art and craft, terus bahasa asing, dan beberapa kelas lainnya, itu mereka harus ke kelas tertentu dan gurunya akan nunggu di situ. Tapi tetap setiap sekolah itu punya aturannya tertentu tentang moving class ini. Apakah biasanya anak-anak itu akan lebih banyak stay di kelas, gurunya yang datang, atau justru lebih banyak moving class-nya. Jadi biasanya beda-beda. Cuma memang mostly kalau untuk SD anaknya yang stay di kelas, jadi gurunya yang datang. Untuk ukuran kelas di sini biasanya itu antara 15 sampai 30 anak, tapi bahkan ada beberapa kelas tertentu yang bisa kurang dari 10 anak. Karena di sini mereka itu sangat mementingkan proporsi guru dengan murid. Jangan sampai anak-anaknya itu nggak diperhatikan penuh sama gurunya. Jadi mereka memang sebisa mungkin tidak menampung terlalu banyak anak dalam satu kelas. Dan ketika proses belajar mengajar, gurunya ini bersifat sebagai fasilitator. Jadi kalau di Indonesia itu kan biasanya, mungkin zaman aku kali ya, nggak tahu kalau sekarang, kan biasa guru yang akan lebih banyak ngasih pelajaran, ngomong di kelas lah pokoknya. Sedangkan kalau di sini itu gurunya itu kayak fasilitator. Jadi dia akan kayak melempar kayak topik tertentu, nanti anaknya itu yang akan banyak memberikan ide-ide tentang bagaimana mereka mempersepsikan topik ini dan sebagainya. Selain itu, karena di Finlandia itu mereka sangat mengutamakan inclusive education dan mereka benar-benar menerapkan itu di sekolah. Jadi anak-anak itu di kelas digabung semuanya, baik anak-anak yang punya kemampuan lebih atau anak-anak yang punya kemampuan yang kurang atau bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan itu semua, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi setiap guru itu diwajibkan untuk menyesuaikan gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, goalnya segini aja gitu. Sedangkan anak-anak yang mungkin pinter banget di bidang ini atau di bidang tertentu, mereka itu dikasih goal yang lebih tinggi dari teman-teman yang lainnya di dalam kelas. Jadi itu pun akhirnya guru-guru ini diwajibkan untuk memberikan worksheet yang berbeda, PR yang berbeda, dan ujiannya pun juga beda. Jadi misalnya kalau untuk anak-anak yang pinter banget di satu subjek, itu soal-soal, latihannya, PR-nya, semuanya itu lebih susah. Karena kan anak-anak ini dianggapnya lebih mampu ya kan. Sedangkan kalau untuk anak-anak yang kurang mampu untuk topik tertentu atau bidang pelajaran tertentu, itu kan goalnya direndahin tuh. Jadi ya udah, harusnya misalnya belajarnya sampai segini, mereka kayak cuma setengahnya. Dan itu jadinya PR mereka ya udah segitu aja gitu.
Dan setiap anak-anak itu pokoknya di-personalized banget pelajarannya, sehingga mereka itu nggak merasa belajarnya tuh kayak terpaksa atau tertekan. Jadi mereka tetap bisa enjoy dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang penting nanti tujuannya itu pembelajaran SD-nya itu semuanya tercapai. Dan terakhir yang aku suka banget dari sistem pendidikan SD di Finlandia ini, mereka itu punya kayak mata pelajaran yang menurut aku tuh cukup ajaib gitu. Jadi waktu aku observasi, aku pernah satu kali mengobserv kelas sirkus. Kebayang gak sih? Kayak kalau di Indonesia itu kan yang namanya kelas kan formal banget gitu ya kesannya. Sedangkan kalau di sini tuh mereka kayak main, bahkan memang ada kelas yang tujuannya itu main gitu. Jadi di kelas sirkus ini anak-anak itu diajarkan untuk kayak senam lantai, pokoknya benar-benar sirkus, dan itu tuh mereka punya semua benda-benda yang biasa dipakai untuk show sirkus gitu loh. Jadi aku benar-benar kayak lucu banget ngelihatnya. Dan mereka itu latihannya kayak flexibility, terus pokoknya related to sirkus lah, kalian tau lah ya kayak gimana. Dan itu kelas beneran gitu loh. Jadi anak-anak itu memang untuk di primary school kalau di sini mereka sangat menerapkan yang namanya inclusive education. Jadi anak-anak itu di-personalized banget setiap pelajarannya. Dan yang kedua itu mereka tidak diforsir untuk bisa mencapai kemampuan yang sama. Lalu selanjutnya itu mereka punya waktu yang banyak untuk bermain dan mengeksplor diri mereka sendiri, baik di sekolah maupun sesudah sekolah gitu, karena mereka tidak diberikan PR yang banyak. Jadi punya waktu luang yang banyak di rumah sehingga mereka itu bisa eksplor hobi mereka dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keluarga mereka atau teman-teman mereka di luar sekolah. Sehingga menurut aku untuk anak-anak SD di sini mereka itu benar-benar berkembangnya itu optimal, baik dalam proses pembelajaran mereka maupun dalam sosial emosional mereka, karena mereka benar-benar difasilitasi. Jadi di sekolah itu kan selalu disediakan special education teacher, psikolog, dan orang-orang yang memang bisa membantu setiap anak supaya bisa berkembang secara optimal apapun kendalanya. Dan apalagi di sini itu tidak ada yang namanya tidak naik kelas gitu. Jadi semua anak itu pasti naik kelas, cuma mungkin nilainya aja yang beda-beda. Di sini ada penilaian, tapi gurunya itu juga harus membuat komen untuk anak-anaknya yang menjelaskan. Jadi di rapot mereka itu ada angka dan ada juga penjelasan dari gurunya apa aja yang mereka bagus dan apa aja yang harus mereka kembangkan di jenjang berikutnya, sehingga anak-anak itu jadi lebih termotivasi gitu loh. Sedangkan kalau kayak di Indonesia, ketika anak-anak nggak naik kelas, setiap anak itu kan punya respon yang beda-beda ya. Kadang mereka bisa jadi down malah, jadi kayak nggak percaya diri, jadi merasa kurang pinter, padahal kan belum tentu kan. Dan kalau di sini memang itu sangat diperhatikan banget supaya anak-anak itu tidak merasa tidak mampu dan tetap merasa bahwa dia akan bisa berkembang. Yang penting mereka berusaha lebih baik dan dibantu juga oleh pihak sekolah dan keluarganya. Segitu dulu mungkin yang bisa aku share ke teman-teman tentang sistem primary school di Finlandia.